Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum perjanjian, MOU, dan e-kontrak. Yang mana dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis ini yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian hukum perjanjian. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hukum perjanjian meliputi pengertian umum dari asas-asas hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang sah. Syarat hukum perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur 4 syarat syah dalam hukum perjanjian, yaitu 1. Persetujuan para pihak, yaitu perjanjian berarti ada kesepakatan sukarela antara para pihak tentang hal-hal terpenting yang diinginkan dalam perjanjian. 2. Kompetensi para pihak. Menurut pasal 1329 KUHP, siapapun pada prinsipnya dapat mengakhiri kontrak kecuali mereka ditemukan tidak kompeten secara hukum. 3. Tentang masalah tertentu. Hal-hal tertentu berarti apa yang telah disepakati hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sekurang-kurangnya jenis barang yang terkait dengan kontrak ditentukan dan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk alasan halal. Karena di sini karena isi akad itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak adalah sah secara hukum. Isi perjanjian tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum perjanjian. 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas kekuatan mengikat. 4. Asas itikat baik. 5. Asas keseimbangan. 6. Asas kepastian hukum. 7. Asas kepribadian. 8. Asas kebiasaan. 9. Asas kepercayaan. 10. Asas kepatuhan. 11. Asas perlengkapan. Dan yang terakhir yaitu asas perlindungan. Pengertian MOU. MOU atau Memorandum of Understanding adalah dokumen tertulis yang menyatakan kesepahaman antara dua pihak atau lebih mengenai suatu kerjasama atau rencana yang akan dilakukan di masa mendatang. MOU atau Memorandum of Understanding seringkali digunakan sebagai langkah awal sebelum pembuatan kontrak formal dan memiliki sifat yang lebih fleksibel dibandingkan kontrak. Fungsi MOU. 1. Menyatakan niat kerjasama. MOU berfungsi sebagai bukti tertulis mengenai kesepahaman dan niat para pihak untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau transaksi. 2. Mengatur kerangka kerja MOU, membantu merancang garis besar kerjasama sebelum memasuki tahap perjanjian yang lebih mengikat. 3. Memudahkan negosiasi. Dengan adanya MOU, para pihak memiliki pedoman awal dalam merancang ketentuan lebih rinci dalam kontrak. Yang terakhir, menghindari kesalahpahaman MOU, membantu mencegah perbedaan interpretasi
di kemudian hari dengan mencatat kesepakatan awal secara tertulis. Pengertian e-kontrak. E-kontrak atau kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati melalui media elektronik. Berbeda dengan kontrak konvensional yang biasanya ditandatangani di atas kertas. Kontrak elektronik dibuat secara digital menggunakan komputer, jaringan internet, atau perangkat lunak elektronik lainnya. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, sehingga sah di mata hukum selama memenuhi syarat tertentu. Di era digital, kontrak elektronik banyak digunakan dalam platform seperti e-commerce dan atau layanan pinjaman online. Jenis-jenis e-kontrak. 1. Browser warp, sign-in warp, click warp, perjanjian tanda tangan elektronik, kontrak yang dilakukan melalui website atau platform online, dan yang terakhir yaitu kontrak yang memuat Electronic Data Interchange atau EDI. Yang terakhir yaitu ada pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik. 1. Pihak dalam lingkup publik. Pasal 41 ayat 2 PPPSTE, yaitu ada institusi yang ditunjukkan oleh instansi, antar institusi yang ditunjuk, antar instansi dengan institusi yang ditunjuk, dan antar instansi atau institusi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang kedua ada pihak dalam lingkup privat. Pasal 41 ayat 3 PPPSTE. Yaitu ada antar pelaku usaha seperti kontrak bisnis atau kontrak payung, dan antar pelaku usaha dengan konsumen, dan yang terakhir yaitu antar pribadi. Baiklah, itu tadi materi yang saya dapat sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.